ditangkap Jumat tanggal 19 Juli kemarin di rumahnya, komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suami diperiksa secara intensif oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa yang aktif memesan narkoba jenis sabu adalah Nunung. Wanita bertubuh gempal ini mengaku telah menggunakan narkoba sejak 20 tahun yang lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, Nunung mengkonsumsi sabu untuk menjaga stamina dalam bekerja dan mengakui juga bahwa suaminya selalu meminta berhenti menggunakan narkoba. Dengan penuh isak tangis, Nunung meminta maaf kepada seluruh keluarga dan lapisan masyarakat atas perbuatannya tersebut. Sahabat terdekat termasuk rekan seprofesinya Polo tak menyangka sahabatnya bisa bersentuhan dengan narkoba. Lantas, seperti apakah sebenarnya Nunung di mata kerabat? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Nah, kita sudah bersama dengan Mas Polo, sahabat dari Mbak Nunung yang akan berikan fakta-fakta terkait dengan Mbak Nunung ya Mas Polo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Papi Uya. Mas. Selamat pagi Billy. Cita. Danang. J. Ya Papi gimana? Ini kita lihat artikel dulu Mas Polo ya. Yes. Ya. Oke. Nunung dan suami ditangkap saat saya, Tesi dan Doyok perangi narkoba. Oke. Mas, Ya. sebetulnya Mas Polo sendiri kan sama Mbak Nunung kan satu grup sangat dekat ya. Sangat dekat. Pada saat dulu Mas Polo pernah ketangkep, Ah. Mas Tesi pernah ketangkep, banyak yang pernah ketangkep gitu ya. Ah. Nah, sebetulnya jujur Mas Polo tahu nggak kalau Mbak Nunung pakai juga? Sangat tidak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Kan berteman udah puluhan tahun Mas. Nggak tahu. Puluhan tahun itu kan kita ada dalam satu wadah. Tapi ketika Sri Mulat sudah tercerai-berai, Iya. ya kita kan masing-masing punya kegiatan dan punya kesibukannya. Itu. Termasuk yang namanya dengan Mbak Nunung ini ketemu aja, saya terakhir ketemu Mbak Nunung itu 15 Juni. Iya. Pada saat halal bihalal. Yang itu ada Sri Mulat dan banyak rekanan lah yang tergabung. Lah sebelum itu udah gak pernah ketemu dengan kesibukan Mbak Nunung. Oke, 15 Juni. Mas Polo kan mantan ya. Jadi Mantan apa nih? Mantan pengguna lah. Oh iya, yang penting Iya. jangan alumni ya. Ya kalau alumni itu Kalau alumni bisa reuni. bisa reuni. Iya. Masih ada baliknya kalau reuni. Nah, pada tanggal 15 Juni saat ketemu Mbak Nunung tuh kan sebagai mantan pemakai itu kan juga bisa minimal tahu ciri-cirinya gitu. Oh no. Ini tanggal 15 Juni gak kelihatan tuh. Gak Nggak terlihat kelihatan. sama Kelihatan. sekali. Gini ya, tidak selalu ketika pengguna itu harus yang seperti kita pada umumnya lihat, harus badannya kurus ataupun apa. Enggak juga ya. Enggak semestinya gitu. Nggak harus begitu. Artinya begini, yang tahu dan yang bisa mengindikasi seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak, itu yang pertama adalah aparat. Yang kedua ahli. Aparat atau ahli, ya. Artinya mungkin bisa dokter, misalnya bisa apa, itu yang bisa mengindikasi seseorang ini terlibat narkoba apa enggak. Tapi Om, kalau aku boleh tanya gitu ya, kan Boleh. sempat ketemu tanggal 15 Juli pada saat itu. Nah, yang Om tahu nih Mbak Nunung sebenarnya lagi ada masalah lain gak sih? Karena kan alasan yang diberikan katanya untuk doping, untuk pesemangat kerja. Tapi selain itu mungkin ada yang Om Polo tahu, mungkin saat ini lagi menghadapi masalah keluarga atau apa yang lebih mendalam gitu sampai akhirnya memilih untuk balik lagi ke narkoba akhirnya. 15 Juni itu kebetulan halal bihalal dan penutupan arisan. Saya sama sekali nggak melihat Nunung itu terindikasi menggunakan narkoba. Sama sekali gak Sama sekali, karena apa? Di acara itu kita ada nyanyi-nyanyi bersama, ada organ tunggal. Ya paling seputar kegiatan di mana Mbak Nunung yang hari-hari ini sangat-sangat sibuk. Gitu. Jadi yang disampaikan cuman capek ya, capek terus banyaknya aktivitas itu. Ya. Sehingga dia sendiri rasanya minta maaf karena nggak selama ini udah nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Kalau yang namanya orang apa stripping, Iya. itu kan waktunya udah habis di situ. Iya. Gitu loh. Sehari-hari di lokasi syuting gitu ya Om. Bener. Tapi Tapi- semenjak Mbak Nunung di penjara Mas Polo udah itu. Belum. Karena biasanya termasuk yang pernah saya alami, ketika orang itu tersangka, kemudian nanti pada proses akhirnya akan menjadi terdakwa, ini kan proses penyidikan. Panjang Proses prosesnya. penyidikan, Oke. proses penyidikan, proses apa pengembangan, itu belum boleh dibesuk kecuali keluarga. Oke, permasalahannya 20 tahun menggunakan narkoba. Jadi yang menggunakan narkoba duluan Mbak Nunung duluan, Mas Polo duluan?
Saya kan ketangkep tahun 2000, 2000, it means Ya. itu adalah 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Iya. Mundur setahun, Iya. karena saya kenal narkoba itu tahun 1999. Iya. Ya, nah itu setahun kemudian saya habis pakai 2000 saya ketangkep. Artinya 20 tahun yang lalu pertama kali Mas Polo pakai. Apakah mungkin awalnya sama? Mbak Nunung kan juga 20 tahun yang lalu kalau kita flashback ke belakang. Bung, ya. Apakah pemasuknya sama atau mungkin Enggak. Jadi gini, bicara narkoba itu bicara yang lebih bersifat tertutup. Iya. Biasanya pengguna narkoba itu enggak Enggak ngomong-ngomong. nggak Nggak bakalan sharing. ngomong ya kan. Ya udah pakai, tahu-tahu ketangkep. Iya. Nah, ya ini yang terkait dengan keberadaan saya di generasi peduli anti narkoba Iya. ini, makanya selalu mengisyaratkan dan selalu menyampaikan, ya pengguna narkoba itu kan orang sakit, papiku ya, Iya. ya kan. Orang sakit itu cuman ada pilihannya tobat dan berobat, nggak ada lain. Tobat dan berobat, Oke. atau yang keduanya adalah di penjara, yang terakhir mati. Iya. Dua itu pilihannya. Iya. Coba kita lihat artikel berikut ini nih. Sri Mulat dituding jadi sarang narkoba. Polo dan Tarsan fitnah. Tapi faktanya kan begitu Mas. Maksudnya dalam arti kata banyak, maaf ya, maksudnya ini kan kenyataannya mantan atau anggota Sri Mulat yang tertangkap narkoba. Ini kita lihat nih ada, Ini Gogot. informasi detailnya, Ada siapa tahun-tahun lagi? penangkapan. ya, ada Mas Polo, Mbak Nunung, Doyok, Mas Tesi. Untuk menanggapi komentar Nah, kayak benar. gini gimana nih Om? Karena kan sekarang tersebar luas banget bahwa ya bisa dikatakan menjadi image buruk bagi Sri Mulat sendiri gitu. Iya, gini. Jadi bicara kasus per kasus itu kan masing-masing. Ini kan personilnya, ya kan? Jadi apa namanya, manusianya atau anggotanya ini. Sri Mulat itu sendiri kan bukan hanya 5 orang atau 6 orang. Sri Mulat itu banyak orang, Banyak ya kan? Ya. Ya, kalaupun toh secara kebetulan ada di antara anggotanya termasuk saya tadi itu bermasalah dengan narkoba, kan nggak berarti Sri Mulat semuanya. Sambil contoh misalnya ada satu grup, mungkin band, mungkin apa. Kalau misalnya ada salah satu anggota yang ketangkep, apa ya grup band ini semuanya? Kan enggak Pak Biu ya. Ya, belum Gitu tentu loh. ya. Pas ini kebetulan aja. Maka saya mengatakan bahwa kalau ada orang yang bicara bahwa Sri Mulat itu sarang atau gembongnya narkoba, Iya. itu fitnah. Ya. Itu fitnah. Tidak saling berhubungan ya Om, masalah pribadi masing-masing Betul, aja. Iya. betul sekali. Harusnya ini nih yang sampai akar-akarnya ditangkap sih sama Bapak polisi. Kalau Iya. kalau cuma yang pemakai konsumsi narkoba yang cuma secuil-cuil kan ibarat kata itu kan dampak dari biang-biangnya. Harusnya yang biangnya ditangkap nih. Pemasoknya itu Pemasoknya ya, yang memberikan. besar-besaran. Ya. Itu kan ibarat kata mohon maaf ya. Itu cuma segelintiran. Itu kan ada yang berkilo-kilo. Aduh, itu harus ditangkap. Justru itu Benar. saya selalu menyampaikan kalau yang namanya pengguna atau pemakai ini korban. Betul. Ya kan? Ya. Lah korban ini nggak ada kata lain kecuali harus direhabilitasi. Harus diobatin. Harus diobatin. Nah, kalau keyakinan Mas Polo, Mbak Nunung ini pasti direhab apa bakal dihukum? Karena ya, kalau kita lihat status hukum atau vonis yang jatuh pada pengguna narkoba khususnya artis itu beda-beda. Jennifer Dunn 8 bulan kalau nggak salah ya. 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 Reza Bukan malah 4 tahun. Ya. Padahal kan sama-sama aja pengguna gitu ya. Ada yang direhab. Nah ini sebetulnya Ya kenapa bisa beda-beda begitu Mas Polo, jujur coba. itu kan nanti yang tahu aparat. Ya, yang tahu kan bapak-bapak polisi yang kemudian nanti ketika proses penyidikan dan sebagainya sudah dibawa ke kejaksaan kemudian menjadi disidangkan. Itu kan yang tahu 3 ini tadi. Pak polisi, Pak jaksa dan Pak hakim. Ya. Yang lebih tepatnya bahwa seorang yang terdakwa ini tadi tepatnya atau layaknya dihukum atau direhabilitasi. Tapi kalau saya boleh mohon, jika memang itu berkapasitas sebagai pengguna, ya please deh, lebih baik direhabilitasi. Karena penjara tidak menyelesaikan seorang pengguna untuk selesai di dalam menggunakan. Yang ada malah makin jadi. Makin jadi. Karena di penjara kan gak diobatin. Ya, tidak menyembuhkan ya. Berarti
Mas berharap Mbak Nunung ini harus direhabilitasi Harus biar dilihat. sembuh gitu ya. Mohon Mohon. Oke. Kenapa Mr. Update? Mr. Update dari tadi kepengen masuk tapi nggak enak sama Om Polo. Karena Mr. Update itu dengar selentingan ada sebuah narasi. Apa tuh? Ada sebuah narasi yang menyatakan bahwa sesungguhnya keluarga dari Om Polo mengetahui bahwa Mbak Nunung ini ternyata sudah menggunakan barang terlarang itu serius sejak tuh, Mas? lama. Nih ada nih. Coba, Ini coba keluarganya lihat. Om Polo loh yang coba ngomong. lihat. Semua orang sepertinya sudah tertipu dengan kepribadian Nunung yang katanya lurus dan lugu. Ternyata selama ini yang ditampilkan Nunung hanyalah kepalsuan. Sebagai seorang pemain lama di dunia perkomedian, pastinya sulit dipercaya bahwa Nunung yang keibuan ternyata bermain-main dengan barang haram bernama narkoba yang sama sekali tak ada lucu-lucunya. Siapa bilang Nunung pakai narkoba baru 5 bulan? Dia rupanya pemain lama yang baru saja ketahuan. Banyak yang baru tahu kalau Nunung sudah pakai narkoba 20 tahun lebih lamanya. Kecuali keluarga Polo yang sudah tahu lebih dulu. Rupanya sudah lama keluarga Polo menyimpan dendam pada Nunung. Rasa sakit itu dilampiaskan lewat terbongkarnya tabiat buruk Nunung yang sudah kecanduan narkoba berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada apa dengan Nunung dan Polo selama ini? Mengapa hal tersebut keluar dari mulut keluarga Polo? Puncak kemarahan keluarga Polo terjadi saat Polo tertangkap karena narkoba. Keluarga tak suka melihat Nunung berlagak suci dan haram dengan narkoba. Ia justru sibuk warawiri klarifikasi, ngakunya tak terlibat dalam kasus ini. Keluarga Polo gerah Nunung sudah berkata bohong. Seorang keluarga Polo yang tak mau disebutkan namanya bahkan mengaku sudah mengenal Nunung sejak lama. Bahkan kartu as ibu beranak 4 itu ada di tangannya. Mulai dari berhubungan tanpa ikatan dengan seorang sutradara hingga terang-terangan menyebut jika Nunung sudah memakai narkoba sejak tahun 1998 silam. Bahkan seorang keluarga Polo enteng berkata, bila Nunung yang mengenalkan Polo pada narkoba. Tapi rahasia besar Nunung itu hanya bisa menguap tanpa ada konfirmasi dan bukti. Keluarga Polo menyebut kebohongan Nunung itu nantinya akan seperti bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Wow. Om Polo. Nah coba tuh. Nih, Ya. ini bahkan katanya ada dendam di balik ini semua. Bahwa ternyata keluarga Om Polo tidak suka dengan lagak sucinya Mbak Nunung. Emang bener Om Polo? Saya nggak tahu ya. Kan pada waktu berita ini diunggah sekarang, itu kan proses pada saat saya ketangkep. Kalau yang namanya orang ketangkep itu mana tahu apa-apa sih? Nggak tahu berita gitu ya. Dia kan nggak tahu apa-apa seperti saya atau seperti Nunung saat ini. Yang dia tahu kan cuma bagaimana dia menghadapi proses. Iya betul. Betul. Ya kan? Lah, kalaupun di luar yang sekarang diunggah seperti itu, ya saya nggak tahu. Kalau Mas Polo nanggepin tadi gimana? Ya, kalau misalnya saya menanggapi itu, yang pasti siapa yang komen ini? Ya. Katanya dari keluarga Mas Polo. Harus jelas siapa gitu ya. Nah, apalagi kalau keluarga saya kan pasti ada orangnya. Ya. Ya kan? Lah orangnya ini siapa? Nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya. Lah yang saya khawatir di kondisi yang seperti ini tidak menutup kemungkinan orang itu memanfaatkan keadaan Betul. untuk Oh, memperburuk seseorang yang sedang jatuh. Jangan jatuh malah diambrukin tangga. Ya. Iya Tapi kan? kalau hubungan keluarga Om Polo sama Mbak Nunung sebenarnya yang Om Polo tahu gimana sejauh ini? Baik atau tidak ya Cid? Heeh. Selama ini baik-baik aja. Nyatanya ketemu saya, ketemu juga dengan teman-teman yang lain, nggak ada masalah. Tapi kenapa ada berita gitu aneh ya? Artinya isu Kalau dendam itu nggak ada ya Om Polo ya? Ada. Kalau misalnya toh terjadi dendam dan sebagainya, mungkin sampai hari ini saya nggak baik dengan Mbak Nunung. Betul. Ya. Seperti yang kita Ya. lihat semuanya kan tidak ada masalah. Waktu Mas Polo di penjara, Mbak Nunung nengok nggak? Waktu saya di penjara kebetulan nggak nengok. Nggak nengok sama Ah. sekali. Nggak nengok. Nah sekarang kalau Mbak Nunung di penjara, Mas Polo mau nengok nggak? Oh pasti nengok. Pasti nengok. Mungkin kalau waktu itu Nunung nggak bisa nengok, Kenapa kira-kira? kesibukan orang kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Jadi jangan segala sesuatu tuh selalu harus diasumsikan negatif. Iya, iya. Betul. Kita positif thinking aja. Oke. Saya suatu hari nanti sudah ada kesempatan bisa dibesuk, pasti besuk. Ya. Wong itu sahabat saya, itu saudara Iya, saya. benar, Mas Polo. Ya kan? Om Polo, apa yang pengen disampaikan untuk Mbak Nunung dan Iya keluarganya? betul Mas. Saya pernah alami ini Nung. Yang pertama harus dijalani dan dilakukan adalah sabar dan ikhlas. Yang kedua adalah ikuti
jalani mengalir proses yang terjadi karena nanti akan indah pada waktunya. Ya, Amin. itu aja. Amin. Buat keluarga Mbak Nunung, Keluarga Mbak Nunung sama ya, sabar, ikhlas, menerima semuanya ini. Yang pertama adalah doakan. Semoga segala sesuatu yang terjadi mendapatkan kelancaran Amin. Amin. dan akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Amin. Om Mas Polo Polo, terima terakhir. kasih banyak. Amin. apa yang mau buat doa Danang karena udah 3 harian? Mau minta. Udah 3 harian ulang tahun kan Danang? Iya. Masih ada lu Masih ada. Gitu Bang Billy. Masih. Oke pemirsa, saat lagi kita akan mendatangkan seorang pria yang melaporkan Ratu Lucinta Luna Polisi dilaporin sama cewek cowok ini. ya, karena tindakannya yang menginjak foto muka si pria ini. Ini Oke. udah Jadi, masuk penasaran masuk nih. pelecehan, penghinaan Jadi ya. ini Lucinta Luna dilaporin ya. Wah. Apakah mempan atau tidak dilaporin? Karena kan Lucinta Luna sama Nikita Mirzani sama-sama 11-12 nih. Kenapa itu? Iya. Nah, Iya, buat pemirsa, dilaporin tapi hilang. Laporin hilang. Kita lihat kalau selain kita satu kayak ini gimana. tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Om Polo terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih, terima kasih. Sungguh